wabarakatuh. Halo Sobat IT Governance semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kalian kapan nonton podcast ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi tentunya berbobot. Kita akan membahas banyak hal yang lumayan serius, yaitu seputar teknologi, tata kelola, dan juga sistem informasi. Nah, hari ini spesial banget karena aku nggak sendiri. Hari ini aku sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Perkenalkan, aku Siti Aisyah Nurlela yang ditemani oleh rekan-rekan hebatku dari kelompok 3. Boleh dong sebelum kita mulai podcast kenalan dulu nih. Bisa mungkin dimulai dari ujung sana, dari Dea dulu boleh? Halo, aku Dea Lorena, biasa dipanggil ya. Halo semuanya, kenalin aku Zaki, biasa dipanggil Zaki. Hai, kenalin nama aku Nadia Nufitri, biasa dipanggil Nadia. Halo, aku Angelia Zarina, biasa dipanggil Andi. Halo, aku Mas Rana, biasa dipanggil Masir. Halo, nama aku Rafi, biasa dipanggil Rafi. Oke, hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol bareng tim yang sangat keren ini yang baru aja menyiapkan proyek finalnya, yaitu dengan judul IT Governance Maturity Level Measurement Using COVID-5 dengan studi kasusnya Perpustakaan Universitas Riau. Nah, topiknya menarik banget kan? Topik kali ini kita akan ngulik gimana sih caranya ngukur sejauh mana tata kelola TI ini di perpustakaan bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien. Nah, pada podcast kali ini akan terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada 5 segmen yang masing-masing segmennya itu akan dijelaskan oleh pemateri yang hebat pada hari ini. Nah, segmen 1 nantinya akan disampaikan oleh Fazil dan Wafi, lalu dilanjutkan segmen 2 oleh Zaki dan Anggi, segmen 3 oleh Dea, segmen 4 oleh Nadia, dan segmen 5 akan kembali lagi ke Fazil dan Anggi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke segmen 1 yang akan membahas tentang profil singkat dan juga visi misi perpustakaan serta tujuan bisnis perpustakaan Universitas Riau. Segmen 1 ini akan disampaikan oleh pemateri yang sangat hebat, yaitu Fazil dan Wafi. Oke, untuk Fazil dan Wafi, boleh dong dijelaskan bagaimana profil singkat, visi misi, dan juga tujuan bisnis perpustakaan UNRI. Nah, mungkin dari profil dari sejarah singkatnya dulu lah ya. Nah, Perpus UNRI ini berdiri bersamaan dengan kampus Universitas Riau itu sekitar pada tahun 1962-an. Nah, waktu itu lanjut pada tahun 1980 perpustakaan pindah ke gedung yang lebih besar, yaitu di kampus Goba. Lanjut pada tahun 1992 perpustakaan ini ikut barulah yang kita kenal sekarang yang berlokasi di kampus Bina Widya ini di Jalan HR Suprantas. Nah, kalau soal koleksi, perpustakaan UNRI ini mempunyai lebih dari 132.000 buku atau sekitar 365.000 eksemplar. Nah, setiap tahunnya ada penambahan sekitar 8.500 eksemplar baru. Nah, perpus UNRI ini nggak cuma punya koleksi cetak aja, juga mempunyai koleksi elektronik. Ada lebih sekitar 5.000 judul e-jurnal dari berbagai disiplin ilmu yang bisa diakses secara online melalui lib.unri.ac.id. Nah, yang menariknya lagi, Perpus UNRI ini udah menggunakan sistem otomasi perpustakaan dengan program yang namanya SLIMS atau Senayan Library Management System. Untuk meningkatkan layanan, mereka juga mengembangkan aplikasi layanan mandiri atau self-service yang diimplementasikan sejak tahun 2013-an. Nah, dengan adanya aplikasi self-service ini, mahasiswa jadi lebih mudah untuk melakukan peminjaman, perpanjangan, sampai pengembalian buku secara mandiri. Jadi prosesnya lebih cepat dan efisien. Oke, itu penjelasan dari Fazil, keren banget ya Perpus UNRI sekarang dari manual jadi digital. Itu tuh sebuah yang transformasi banget gitu. Nah, selanjutnya kalau dari sisi visi misi dan juga tujuan bisnis, bagaimana nih Rafi? Oke, terima kasih kepada pembawa acara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi misi dan serta tujuan strategis dari perpustakaan Universitas Riau ini. Yang pertama itu dari visi perpustakaan Universitas Riau ini adalah menjadi learning resource center berbasis teknologi informasi pada tahun 2035. Dari visi ini kita menegaskan bahwa komitmen perpustakaan untuk berkembang menjadi pusat sumber belajar yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam penyediaan layanan. Dengan arah ini, perpustakaan Universitas Riau tidak hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi fisik, tetapi juga sebagai pusat layanan informasi digital yang mampu mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu dalam misi. Untuk mencapai visi tersebut, juga perpustakaan memiliki tujuan misi utama, yaitu yang pertama mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan bidang ilmu di Universitas Riau. Yang kedua yaitu mengorganisasikan informasi secara sistematis agar mempermudah akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu mendistribusikan informasi secara efektif dan efisien kepada seluruh visitas akademika. Yang keempat yaitu mewujudkan sistem informasi manajemen perpustakaan yang terintegrasi dengan
perpustakaan fakultas dan unit pendukung lainnya. Yang kelima yaitu mengembangkan konsep cyber library untuk mencapai interoperabilitas layanan yang perpustakaan digital. Yang keenam yaitu menyediakan infrastruktur dan jasa perpustakaan berbasis teknologi informasi. Yang ketujuh atau yang terakhir atau menyediakan akses informasi yang tepat waktu dan tepat guna bagi seluruh pengguna. Melalui misi tersebut dapat kita lihat bahwa teknologi informasi juga menjadi elemen yang sangat dominan dalam pengembangan layanan perpustakaan ini. Oke, selanjutnya yaitu tujuan strategis perpustakaan ini. Tujuan strategis perpustakaan ini disusun untuk menerjemahkan visi dan misi yang menjadi langkah-langkah konkret. Beberapa tujuannya itu meliputi yang pertama yaitu menyediakan fasilitas dan layanan berbasis teknologi informasi untuk mendukung kemudahan akses koleksi dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan sistem perpustakaan dan sistem akademik kampus untuk meningkatkan efektivitas pelayanan seperti pendaftaran anggota secara online dan validasi peminjaman. Yang ketiga yaitu mengembangkan aplikasi seperti SLIMS, OJS atau repository jurnal online mahasiswa atau JOM, serta portal e-jurnal yang menjadi sarana utama bagi dosen dan mahasiswa. Oke, berarti emang semua arah kebijakannya itu udah berbasis IT banget ya. Nah, gak heran tuh kalau mereka tuh butuh evaluasi tata kelola IT yang serius. Oke, segmen 1 tadi udah selesai. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya yang akan ngomongin pemetaan tujuan bisnis ke proses COVID bareng Anggi dan Zaki. Nah, di segmen 2 ini kita bakal masuk ke bagian yang lumayan teknis nih teman-teman. Gimana caranya nyambungin antara tujuan organisasi sama tujuan IT. Oke, mungkin boleh ke Zaki dulu. Oke. Mungkin udah dijelasin Aisyah juga tadi ya. Jadi itu pemetaan enterprise goal atau yang biasa kita sebut misalnya EG ya, EG bisa orang bilang kan. Terus ke IT relate goals. Nah, jadi pada bagian ini kita tuh melakukan pemetaan dari enterprise goal ke IT relate goals sebagai dasar untuk melakukan proses COVID yang relevan. Tujuannya itu adalah untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi menjadi sasaran TI yang lebih spesifik. Nah, dari hasil pemetaan yang sudah kita lakukan, terdapat 3 EG utama yang sudah kita tentuin tuh. Yaitu yang pertama itu ada EG yang ke-6, terus ada EG yang ke-7, dan yang terakhir itu ada EG 11 dengan pemetaan sebagai berikut. Jadi EG yang ke-6 itu adalah tentang customer oriented service kultur, di mana keselarasan strategi TI dengan bisnis serta kualitas layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang kedua itu ada EG yang ke-7 yaitu tentang business service dan business service continuity dan availability. Sorry, mungkin boleh izin minum. Gak apa Zaki, udah keluarin banget tuh penjelasannya. Mungkin minum dulu biar lebih fokus. Oke. Lebih gak gugup gitu. Kita santai aja ya. Oke. Lanjut. Jadi EG yang ke-7 itu ada business service continuity dan availability. Jadi EG yang ke-7 ini fokus pada keamanan, manajemen risiko, dan ketersediaan informasi yang andal untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada EG 11 tentang optimization of business process functionality, di mana di sini kita menekankan penggunaan aplikasi dan teknologi yang tepat, kelincahan serta dukungan terhadap proses bisnis. Jadi intinya di segmen kedua ini, pemetaan ini memastikan bahwa teknologi informasi itu benar-benar mendukung tujuan strategis perpustakaan, dan analisis ini akan menjadi dasar untuk menentukan COVID-5 yang akan dibahas pada segmen selanjutnya. Mungkin sekian nih dari aku, Aisyah. Oke, penjelasan dari Zaki ini bagus ya, berdaging banget. Mungkin tadi sempat gugup sedikit karena ditonton oleh teman-teman di rumah. Oke, mantap Zaki. Mungkin selanjutnya kita bahas ke proses COVID yang akan dibahas oleh Anggi. Boleh dong, Gi? Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut ngebahas tentang bagian dari proses COVID ya. Nah, kita tuh jelas fokusnya tuh ke domain yang paling relevan dengan kondisi real dari Perpustakaan Universitas Riau. Nah, dari semua domain yang ada nih, yang paling nyambung dengan kondisi itu ada DSS. Jadi DSS itu perpanjangan dari Deliver, Service, and Support. Dan kenapa harus DSS? Kenapa nggak domain lain gitu ya? Kenapa DSS? Itu karena DSS inilah yang ngurusin layanan TI sehari-hari yang dipakai oleh si pustakawan. Nah, dalam DSS itu ada namanya DSS 05. Itu bagian yang ngebahas keamanan dari layanan TI. Yang mana lingkup analisisnya itu lebih ke proses keamanan, kayak gimana jaringan dan layanan digital dijaga biar tetap aman dan juga stabil. Jadi intinya gitu sih yang aku jelasin tadi itu bagaimana proses COVID itu menjadi dasar dalam penilaian. Mungkin gitu aja. Oke, berarti DSS 05 ini penting banget buat jamin sistem IT ini tetap aman dan lancar. Oke, segmen 2 sudah selesai, kita akan lanjut ke segmen 3 nih. Segmen 3 ini kita akan ngomongin soal pembagian peran dan tanggung jawab, yaitu tentang Wacicaut. Nah, langsung saja kita dengerin dari Dea. Oke, segmen 3 aku serahin ke Dea.
Oke, baik, terima kasih. Jadi, RACI itu sebelumnya RACI itu kepanjangan dari responsible, accountable, consult, dan informate. Jadi intinya ini buat nentuin siapa ngelakuin apa dalam proses IT di organisasi ini. Contohnya ini di domain DSS kan tadi. Nah, yang pertama itu responsible. Responsible itu biasanya staff TI yang langsung turun tangan di operasional harian kayak ngurus jaringan atau sistem SLIMS. Yang kedua itu accountable. Accountable itu dipegang oleh kepala UPT atau pimpinan yang tanggung jawabnya itu membuat keputusan. Nah, yang ketiga itu consult. Konsul ini adalah pihak yang diajak diskusi gitu. Misalnya bagian akademik atau pengolahan bahan pustaka. Nah, yang keempat itu ada informate. Informate ini itu pihak yang harus dikasih atau ada perubahan atau gangguan layanan biar tetap sinkron gitu. Nah, jadi dengan RACI ini kita bisa tahu siapa yang pegang kendali di tiap aktivitas TI. Nah, dari sini juga makin jelas kenapa domain DSS itu paling cocok buat penelitian ini. Karena emang langsung berhubungan sama pengelolaan layanan dan keamanan. Oke, terima kasih Dea, penjelasannya keren banget ya. Berarti semua peran itu udah kebagi rapi dan gak akan tumpang tindih. Oke, kita akan lanjut ke segmen 4 tentang pengumpulan data dan capability level. Kita masuk ke bagian yang paling data driven, yang dimana ini tentang pengumpulan data ya. Segmen 4 ini akan disampaikan oleh Nano, yang sangat keren tentunya pada hari ini. Boleh dong tepuk tangannya untuk Nano. Nano nih nama kerennya ya teman-teman, tapi dia dipanggil di sesi kali itu dipanggil Nadia. Nadia, boleh dong diceritain gimana proses pengumpulan data dan juga capability level ini? Sebelumnya terima kasih ya kepada host yang sangat asik pada hari ini. Jadi aku udah dari tadi sih nunggu giliran aku. Kayak rasanya tuh lama kali. Lama kali ya, padahal keren banget Iya. itu penjelasannya. Jadi awalnya di sini aku akan jelasin dulu cara kami ngumpulin datanya. Untuk menilai tata kelola TI di perpustakaan Universitas Riau ini, kami pakai kuesioner yang disusun berdasarkan kerangka kerja COVID-5, khususnya di domain DSS atau tadi ada disebutin nama Anggi, itu kepanjangannya Deliver Service Support. Di dalam domain DSS ini kami fokus ke dua subdomain, di mana di proses DSS 05 ini yaitu ada DSS 05.01 yang gunanya yang artinya itu melindungi dari ancaman malware, dan DSS 05.02 yang yaitu mengelola keamanan jaringan dan konektivitas. Kuesioner ini kami buat isinya berupa pernyataan-pernyataan terkait aktivitas keamanan TI. Misalnya untuk DSS 05.01 ini kami tanya hal seperti apakah organisasi punya kebijakan formal untuk pencegahan dan penanggulangan malware, apakah semua perangkat kerja sudah dipasang antivirus, dan apakah update antivirus dilakukan secara otomatis dan terjadwal gitu. Sementara untuk DSS 05.02 pernyataannya lebih ke keamanan jaringan. Contohnya, hanya perangkat dan pengguna yang berwenang yang boleh akses jaringan internal. Ada atau tidak kebijakan keamanan jaringan yang terdokumentasi, dan juga pemakaian protokol aman kayak HTTPS ataupun VPN. Kuesioner ini kami sebarkan ke 6 responden yang terkait dengan pengelolaan TI di perpustakaan Universitas Riau ini. Masing-masing responden ngasih penilaiannya tuh pakai skala dari 1 sampai 5, di mana nilai yang lebih tinggi nunjukin tingkat penerapan proses yang makin baik. Jadi dari kuesioner ini kami dapat data kuantitatif untuk diolah sehingga dapat jadi di capability level. Oke, selanjutnya aku akan ngejelasin capability levelnya. Proses pengukuran ini kami lakukan bertahap. Pertama, kami hitung dulu tingkat kematangan di setiap domain, baru nanti dirata-ratakan untuk dapetin nilai di level domain. Sebelum sampai ke angka capability level, kami hitung dulu yang namanya indeks kuesioner untuk masing-masing subdomain dan responden. Secara sederhananya, caranya gini. Yang pertama kami ambil rata-rata jawaban responden untuk setiap pernyataan. Lalu dari situ kami dapat nilai tingkat kematangan per subdomainnya. Di laporan kami hasil perhitungannya itu kami rangkum dalam tabel yang namanya itu tingkat kematangan subdomain DSS 05. Untuk DSS 05.01 nilai kematangannya sekitar 3,81. Untuk DSS 05.02 itu nilai kematangannya sekitar 2,83 dari hasil yang sudah kami hitung di sana. Kami di situ ngitungnya pakai Excel loh. Tangan dulu Pakai rumus Fazil. Rumus Fazil. Gak sia-sia kemarin Fazil tuh ke Malaysia guys. Iya, dia les Excel. Jadi Fazil bantu kami untuk buatnya tuh di Excel. Kamu masih mau lanjutin kan? Belum.
Setelah itu, kami hitung rata-rata kedua subdomain tersebut untuk dapetin nilai capability di tingkat domain DSS 05. Rumusnya cukup simpel, yaitu total tingkat kematangan dibagi jumlah subdomain. Tadi kan kami pakai dua subdomain, DSS 05.01 sama DSS 05.02. Dari perhitungan itu kami dapatkan nilai rata-ratanya sebesar 3,32. Nah, angka 3,32 ini kami cocokin dengan skala capability level COVID-5. Di skala yang kami gunakan rentangnya itu dari 2,51 sampai 3,50 itu termasuk di level 3. Jadi otomatis data yang kami dapatkan 3,32 tadi itu berada di level 3. Secara makna, level 3 sudah itu menunjukkan bahwa proses sudah terdefinisikan dengan baik, prosedurnya tertulis dan terdokumentasi, dan secara umum dijalankan secara konsisten. Tapi di sisi lain, dari hasil capability level ini juga kelihatan kalau perpustakaan masih punya ruang buat ditingkatkan lagi supaya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya dengan pengukuran yang lebih terukur dan pengendalian yang lebih kuat. Nah, hal-hal itu mungkin kami tidak lanjuti di bagian rekomendasi yang mungkin akan dijelaskan oleh narahubung yang lain lagi. Maaf ya, narasumber yang sudah dapat bagiannya. Sekian dari aku ya. Oke, karena dia berbobot banget nih penjelasannya. Jadi kita tahu bagaimana cara ngumpulin data, kemudian tingkat capability levelnya. Tadi disebutkan Kak Nadia bahwa perpustakaan UNU ini udah punya sistem keamanan yang lumayan matang. Cuman memang masih bisa ditingkatkan ke tingkat yang paling matang, yaitu tingkat keempat. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang rekomendasi dan prioritas. Pada segmen 5 ini, rekomendasi dan prioritas, akan kembali lagi kita sambut, yaitu Fazil dan Anggi. Boleh tepuk tangan untuk segmen terakhir? Bisa. Ayo, siapa dulu nih? Fazil atau Anggi? Fazil duluan ya. Fazil yang bagian DSS 05.01 kan? Itu rekomendasi buat ngelindungin sistem dari malware. Oke, boleh dong langsung ke Fazil. Baik, tadi apa tadi rekomendasi ya? Rekomendasi sama prioritas. Nah, pada bagian DSS 05.01 ini fokus utamanya yaitu penguatan pencegahan dan penanganan malware. Nah, jadi rekomendasinya bisa dibagi dua lah ya. Dibagi dua level. Yang pertama ada level praktis, lalu ada level work product. Nah, untuk level best practice ini ada beberapa hal penting atau rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menetapkan kebijakan dan prosedur formal untuk pencegahan dan penanganan malware. Lalu kedua, memastikan semua perangkat terpasang antivirus yang legal dan aktif. Ini dijelasin semua atau apa? Seberapa Fazil mau aja. Oke lah, boleh lah. Nah, oke. Nah, yang ketiga itu, oke. Yang ketiga itu update antivirus secara otomatis dan terjadwal. Nah, mungkin langsung aja untuk mungkin itu aja untuk level best practice-nya. Lanjut ke level work product. Nah, untuk work product ini rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama ada dokumen prosedur untuk penanganan malware. Yang kedua itu catatan seluruh perangkat yang sudah dipasang antivirus tadi. Lalu yang ketiga dokumentasi update antivirus pada seluruh perangkat yang sudah dipasang tadi. Nah, dari sisi prioritas subdomain ini yang 01 ya. Nah, dapat nilai dampak tinggi dan kepentingan tinggi. Jadi masuk kategori priority 1 atau P1. Artinya fokus utama yang harus segera diperbaiki karena ancaman malware bisa langsung berdampak ke keamanan seluruh sistem perpustakaan. Jadi implementasinya harus jadi prioritas utama. Kelas banget nih penjelasan Fazil yang baru pulang dari Malaysia ini. Kelas. Mantap ya tadi. Oke, lanjut ke DSS 05.02 yang akan dijelaskan oleh Anggi tentang jaringan ya kan? Nah, gimana tuh Anggi? Boleh dong dijelaskan. Oke, kita lanjut ke DSS 05.02 ya. Sebelumnya itu kan DSS 05.01 itu berfokusnya pada perlindungan terhadap malware. Nah, kalau di sini DSS 05.02 itu fokusnya ke keamanan jaringan. Nah, banyak memang cara untuk menjaga keamanan jaringan. Tapi untuk saran utama yang bisa kita lakukan itu salah satu itu kayak akses jaringan yang dibatasi, jadi nggak semua orang bisa mengakses jaringan. Terus kalau saran lainnya itu juga ada seperti kebijakan keamanan yang dibuat lebih jelas, terus komunikasi jaringan pakai protokol yang aman. Ya salah satunya tadi yang disebutin Nadia, HTTPS Dan VPN. Betul lah, dan VPN. Dan terus juga trafiknya perlu dicek dengan rutin gitu ya. Dan dokumen pendukungnya yang perlu diperkuat, misalnya SOP-nya, laporan monitoring, dan juga catatan hasil dari pengujian keamanan. Untuk prioritasnya ya, kalau DSS 05.02 ini masuknya ke priority 2. Jadi dia tuh tetap penting, tapi memang level urgensinya di bawah subdomain dari yang titik 1 yang dijelaskan oleh Fazil tadi. Mungkin begitu. Oke, mantap. Lengkap banget ya penjelasan dari Anggi, Fazil, dan juga semuanya tadi dari mulai kebijakan sampai implementasi teknisnya, semuanya itu udah dipikirkan dengan matang. Kalau dua rekomendasi ini dijalankan, udah pasti keamanan sistem informasi perpustakaan UNDRI ini makin kuat. Oke teman-teman IT Governance semuanya nih, obrolan seru kita bareng kelompok 3 yang kawan ini udah sampai di penghujung sesi. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lama, cuman karena durasi kita singkatkan aja ya sampai di sini. Oke, dari awal kita tadi udah bahas profil perpustakaan UNDRI, lalu masuk ke visi misi yang berbasis TI, pemetaan tujuan
tujuan bisnis ke COVID, 5 sampai hasil pengukuran, dan juga terakhir tadi rekomendasinya. Dapat kita simpulkan bahwa tingkat kapabilitasnya udah di level 3, yang artinya itu udah lumayan mateng, udah keren, udah mantep, tinggal terus dikembangin biar makin efektif dan efisien sampai ke level 4. Nah, tentunya nanti jika purpose undur ini tingkat kematangan itu lebih matang, tentunya sangat bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa Universitas Riau. Jadi teman-teman Undri jangan lupa main ke purpose Undri, dapat kita membaca buku di sana dan juga bisa kerja kelompok. Dan dari kami pada podcast hari ini, aku Aisyah sebagai host yang memandu jalannya podcast meminta maaf apabila selama podcast ini terdapat kesalahan baik dari segi penyampaian kami maupun isi yang telah kami paparkan tadi sebelumnya. Kami dari kelompok 3, kami tutup dulu, sampai jumpa di episode-episode menarik selanjutnya. Bye bye. Sinarmu bagai kilau